Sambas Governance Watch, kegiatan workshop, pembentukan peraturan daerah tentang wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Kabupaten Sambas. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025. Di ruang aula kantor Inspektorat Kabupaten Sambas. Acara ini dihadiri sejumlah elemen masyarakat lewat pantauan awak media GNTV Indonesia. Terlihat anggota DPRD Sambas Komisi 2 dan Komisi 4, mewakili Bupati Asisten 1, dan beberapa kadis maupun kepala desa se-Kabupaten Sambas, aparat kepolisian Polres Sambas, para mahasiswa, LSM dan ketua organisasi wartawan serta beberapa awak media ditambah tokoh masyarakat dan pemuda. Rata-rata golongan yang belum kasih Pak, dan batu itu Pak, mayoritasnya tidak ada izin Pak, tapi tetap beroperasi Pak. Itu teman kita Pak. Itu pemberitaan kita berikan Pak. Mohon dari Bapak jelaskan juga kenapa kita golongan C ini izinnya Pak. Kita jelaskan nanti bahwa di apa biasanya ini keluar dari ini lah Pak. Tapi saran saya kepada pemerintah, jangan cuma duduk manis dan mainkan. Tidak rasional buat saya. Pak, kita dari awak media Kabupaten Sambas Pak, mohon konfirmasi sedikit Pak, segmen tentang acara deklarasi suara rakyat itu tentang apa Pak, BPR Pak, Kabupaten Sambas Pak, yang ada pertanyaan dijawab itu gimana Pak? Dalam kurun waktu 1 tahun ini, yang mengadakan acara seperti ini baru Kabupaten Sambas Pak. Sekalbar kita ya? Sekalbar Pak, jadi yang mengundang kami begitu Pak ya. Artinya dalam banyak persoalan dan dinamika persoalan pertambangan rakyat, saya melihat Kabupaten Sambas lebih kuat dorongannya untuk melakukan tata kelola kembali urusan pertambangan rakyat, terutama emas rakyat. Nah, ini bagi saya, bagi kami di pemerintah provinsi dan saya juga atas nama Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia memberi apresiasi yang sangat tinggi Pak terhadap teman-teman, terutama dalam naungan Sambas Government Watch yang bersama kawan-kawan media yang mendukung hingga diakhiri dengan deklarasi yang menurut saya ini bagian dari upaya perbaikan tata kelola pertambangan khususnya tambang rakyat emas. Dan saya setuju sekali bahwa tambang emas rakyat ini jangan sampai dikatakan tambang tanpa izin atau ilegal, karena memang dari zaman dulu memang tambang emas rakyat ini sudah ada sejak zaman kolonial bahkan. Ini harus ditata kelolakan dan diupayakan kemudahan bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya mengelola emas yang ada di wilayahnya sendiri. Jadi, kalau ini dikelola dengan baik Pak, dengan benar, maka kesejahteraan bagi masyarakat terhadap pengelolaan emas itu kembali ke masyarakat. Itulah sebenarnya sejatinya pembangunan terutama di sektor pertambangan di Indonesia. Emas ditambang, alamnya dipertahankan untuk tidak rusak, dan kesejahteraannya kembali ke masyarakat itu sendiri. Itu filosofinya sebetulnya. Dan kami atas nama pemerintah sekali lagi dan Perhimpunan Ahli Pertambangan sangat memberi apresiasi atas acara hari ini. Ya Pak, sama lagi Pak, di antara 3 golongan ini Pak, golongan A, golongan B, golongan C, ini mana Pak yang berpotensi sekali di Kabupaten Sambas nih Pak, menurut pandangan Bapak? Bicara golongan, walaupun sebutan golongan ini kan versi undang-undang yang sebelumnya ya Pak. Ya, Pak ya. Artinya untuk pengembangan dan untuk upaya peningkatan kontribusi daerah yang sangat berperan adalah pengelolaan dan atau pertambangan emas rakyat. Dan itu berkontribusi sangat besar mengingat harga emas yang terus melonjak, ya. Dan kita tahu bahwa komoditi emas itu tidak akan pernah mati, Pak. Saya mengutip satu buku, jadi di situ berjudul
the power of gold. Siapa bangsa atau negara yang menguasai emas, dia akan menguasai dunia. Mudah-mudahan awalnya atau cikal bakalnya dari Kabupaten Sambas kita sampai ke provinsi, sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke dunia, kita menguasai emas untuk kesejahteraan rakyat. Pak, tadi kan ada dapat informasi tadi ada menerima kurang lebih ada sekitar 2.000 ya Pak ya. 2.000 itu termasuk kategori apakah mereka pemusuhan kah atau Bapak menerima laporan? 2.000 itu atas identifikasi titik-titik penambangan emas yang dilakukan oleh rakyat, dan itu titik-titik tersebut itu hasil identifikasi 2 Pak. Jadi 2 itu perintah energi sumber daya mineral yang ada di provinsi dan kepolisian daerah Polda Kalimantan Barat, sehingga muncul angka 2.000 lebih titik-titik penambangan. Terlepas di Kalimantan Barat itu 2023 Pak. Ya 2023 itu dengan harga yang tadi hanya kurang lebih 1.200.000. Kalau di inventarisir kembali datanya, saya yakin bisa melebihi itu, bahkan mungkin lebih dari 3.000. Mengingat rentang 2023 sampai 2025 dengan harga yang terus melonjak, maka titik-titik penambangan emas rakyat itu semakin banyak. Itu kalau dari kalkulasi dari 2. Di akhir acara seluruh peserta membacakan deklarasi bersama. Berkomitmen
Dari Sambas, Kalimantan Barat, jurnalis GNTV Indonesia melaporkan.